Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari Universitas Mercubuana jurusan Teknik Sipil 2021 dengan NIM 4112101051. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari TB2 Mekanika Tanah 1 saya. Untuk soal yang pertama, untuk yang A, sebuah data percobaan laboratorium untuk uji Proctor standar memberikan hasil sebagaimana tabel berikut. Ada berat tanah basah dalam cetakan dalam gram, itu ada 2010, 2092, 2114, 2100, dan 2055. Untuk KDR-nya dalam persen ada 12,8, 14,5, 15,6, 16,8, dan 19,2. Untuk pertanyaannya adalah yang A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering dan maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Yang B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS 2,67. Gambarkan kurva terhadap kadar air. Yang C, gambar kurva dengan kandungan udara 10%. Yang D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian lab dan lapangan. Yang E, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Berikut adalah jawaban untuk yang A. Yang pertama, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Perhitungan berat isi basah, volume berat kering untuk mencari kurva kepadatan. Untuk berat tanah basah dalam cetakan dalam W, untuk nomor sampel 1 2010, yang kedua 2092, yang ketiga 2114, maaf. Untuk sampel keempat ada 2100 dan sampel kelima ada 2055. Untuk kadar air di sampel nomor 1 itu 12,8, kedua itu 14,5, yang ketiga itu 15,6, dan yang keempat itu 16,8. Untuk yang kelima adalah 19,2. Untuk berat isi basah sama dibagi P sama dengan W per V sama dalam kurung V sama dengan 943,3 cm3. Untuk sampel pertamanya itu 2,13, kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima 2,18. Untuk berat isi kering itu rumusnya adalah PD sama dengan P per 1 plus W. Untuk nomor sampel yang pertama itu 1,89, yang kedua itu 1,93, dan yang 1,94, yang keempat 1,91, dan yang kelima 1,83. Berikut adalah kurvanya yang didapat dari hasil tersebut. Habis itu berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3 dengan kadar air 15,6%. Maka I sama dengan 0,0105 X ditambah 2,066, yaitu 0,0105 dikali 15,6 dikarenakan itu adalah X-nya, dan ditambah 2,066. Hasilnya adalah 2,23 gram per cm3. Untuk jawaban yang B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67 dan gambarkan kurvanya terhadap kadar air. Untuk yang pertama adalah data perhitungan berat volume kering untuk kondisi zero air void. Berikut adalah tabelnya untuk berat tanah basah dalam cetakan. Untuk nomor sampel 1 ada 2010, untuk sampel 2 2092, 2003 2114, untuk sampel 4 2100, untuk sampel 5 2055. Untuk berat isi basah dengan rumus P sama dengan W per V dalam kurung V itu 943,3 cm3. Dan untuk sampel pertamanya itu 2,13, sampel kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, dan yang kelima 2,18. Nah, untuk berat isi keringnya itu adalah rumusnya ada PD sama dengan P per 1 plus W. Untuk nomor sampel yang pertama itu 1,89, yang kedua 1,93, yang ketiga 1,94, yang keempat 1,91, yang kelima 1,83. Untuk angka porinya
di nomor sampel 1 adalah 2,01, yang kedua 2,06, yang ketiga 2,08, yang keempat 2,14, dan yang kelima 2,18. Dan selanjutnya adalah tabel perhitungan Yezak. Untuk berat tanah basah dalam cetakan, untuk sampel 1 2010, sampel 2 2092, dan yang ketiga 2114, yang keempat 2100, yang kelima 2055. Untuk kadar air atau asumsi, untuk sampel pertama 12,8, yang kedua 14,5, yang ketiga 15,6, yang keempat adalah 16,8, yang kelima adalah 19,2. Maaf, kamera saya jatuh. Maaf, saya lanjutkan. Untuk berat volume air atau YW-nya itu adalah yang pertama 0,24, yang kedua adalah 0,28, yang ketiga adalah 0,3, yang keempat adalah 0,32, dan yang kelima adalah 0,35. Untuk YZ-nya dalam kurung GS pangkat YW dikali per 1 plus E. Untuk yang sampel pertama itu 0,21, yang kedua 0,24, yang ketiga 0,26, yang keempat adalah 0,27, yang kelima adalah 0,29. Berikut adalah kurva yang didapatnya. Untuk jawaban yang C adalah gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Perhitungan berat total dengan nilai 10% untuk kurva degree of saturation adalah sebagai berikut. Berat isi basa pakai rumus P sama dengan W per V. V-nya itu 943,3 cm3. Untuk sampel yang pertamanya adalah 2,13, yang kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima adalah 2,18. Dan berat isi keringnya dengan rumus P disama dengan P per 1 plus W. Yang pertama adalah 1,89, yang kedua adalah 1,93, yang ketiga adalah 1,94, yang keempat adalah 1,91, yang kelima adalah 1,83. Untuk total berat, untuk sampel pertama adalah 4,12, yang kedua adalah 4,24, yang ketiga 4,28, yang keempat adalah 4,24, yang kelima adalah 4,01. Berikut adalah grafiknya yang di bawah. Nah, selanjutnya adalah jawaban yang B. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitannya antara pengujian laboratorium dan lapangan. Tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis simulan sangat penting diperhatikan. Tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Terdapat dua kategori spesifikasi untuk pekerjaan. Yang pertama adalah spesifikasi hasil akhir dari pemadatan. Yang kedua ada spesifikasi untuk cara pemadatan. Untuk spesifikasi hasil akhir, kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikan, atau kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering dibandingkan di lapangan dengan berat volume kering maksimum di lab menurut percobaan standar. Seperti percobaan standar Proctor atau modifikasi Proctor, dalam spesifikasi hasil akhir banyak digunakan proyek-proyek jalan raya dan fondasi bangunan. Percobaan di lab terkait pemadatan tanah adalah Proctor compaction atau uji pemadatan Proctor. Sedangkan untuk di lapangan terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode kerucut pasi, yang kedua adalah metode balon karet, yang ketiga adalah penggunaan alat ukur kepada kepadatan nuklir. Jadi dari percobaan di lab maka diperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Dengan nilai kadar air yang optimum yang didapat dari percobaan ini, maka kita dapat membalikkan tanah sehingga tanah tersebut mempunyai satu, kekuatan yang lebih besar, dua, kompresibilitas dan daya rembesan yang lebih kecil, dan terakhir ketahanan yang relatif lebih besar terhadap pengaruh air. Jadi keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan di lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Pertanyaan yang E itu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kadar air mempunyai pengaruh besar
terhadap tingkat kepadatan yang dicapai oleh suatu tanah. Di samping kadar air, faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah dan usaha pemadatan. Yang kedua ada tebal lapisan yang dipadatkan, yang ketiga alat pemadat, yang kelima adalah pengaruh usaha pemadatan. Untuk soal yang B, tadi kan yang A ya sebelumnya, yang sekarang B. Buat penjelasan tentang satu, jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan, termasuk cara kerjanya. Yang kedua, bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar optimum yang telah ditemukan dari uji lab. Yang ketiga, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Berikut adalah jawaban untuk nomor pertama, yaitu alat-alat pemadat di tanah lapangan. Yang pertama adalah three-wheel roller, atau penggilas roda 3 atau three-wheel roller merupakan alat penggilas yang tertua dan sampai sekarang masih digunakan sebagai pekerjaan alat pemadatan tanah. Three-wheel roller ini digunakan untuk memadatkan lapisan yang terdiri dari bahan-bahan yang berbutir kasar, misalnya untuk pembuatan jalan, macadam. Alat ini mempunyai berat antara 6 sampai 12 ton. Yang kedua alatnya adalah smooth wheel roller atau road roller. Alat pemadat terdiri dari roda baja dengan tekanan kontak sampai dengan 400 kPa, cocok untuk semua jenis tanah. Luas cangkupan pemadatan selebar luas roda yang kontak dengan tanah yang dipadatkan. Yang ketiga adalah ship foot roller. Ya, itu adalah termasuk alat pemadat yang melindas dari bawah bagian utama roller berupa drum yang sekelilingnya diberi kaki-kaki sehingga tekanan roller dapat terpusat pada kepala kaki. Ship foot roller merupakan alat pampat yang ditarik dan pada waktu ditarik kaki-kaki domba akan masuk ke dalam lapisan tanah. Dan dinding drum yang ada pada permukaan lapisan akan memberikan pemapatan sementara. Sehingga tebal lapisan yang efektif untuk pemampatan dengan ship foot rollernya antara 20-25 cm dan bahkan tanah yang cocok untuk ship foot rollernya tanah yang banyak mengandung kelempung. Yang berikutnya adalah pneumatic tire roller. Roller ini mempunyai roda-roda dari ban karet atau pneumatik dengan permukaan yang dibuat rata. 5 roda-roda gilas selalu gasal, misalnya 9 dalam kurung 4 roda depan dan 5 roda belakang. Atau 11, 5 roda depan dan 6 roda belakang. Atau 13, 6 roda depan dan 7 belakang. Penjelasan dengan ban ini mempunyai ciri khusus dengan adanya kneading effect, ialah air dan udara dapat ditekan keluar atau pada tepi-tepi ban, yang segera akan menguap pada keadaan udara yang kering. Kneading effect ini sangat membantu dalam usaha pemapatan bahan-bahan yang banyak mengandung lempung atau tanah liat. Perlu diperhatikan pada penghasilan bahan berbutir kasar yang tajam, bahan-bahan penggilas akan cepat rusak. Sehingga pneumatic tire roller ini banyak digunakan dalam pekerjaan pengaspalan jalan. Yang berikut adalah vibrating roller, termasuk tandem roller yang cara penempatannya menggunakan efek getaran dan cocok digunakan untuk berjenis tanah pasir atau kerikil. Efisiensi pemampat yang dihasilkan sangat baik karena adanya gaya dinamis terhadap tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemampatan dengan vibration roller ini ialah frekuensi getaran, amplitude, dan gaya sentrifugal. Yang berikut adalah portable roller dan trench roller. Portable roller adalah jenis roller kecil dengan berat hanya 4-6 ton saja. Salah satunya jenis ada dilengkapi dengan roda karet yang dapat naik turunkan. Waktu bekerja, roda karet digantung, sehingga yang menyentuh permukaan tanah adalah roda-roda bajanya. Trench roller adalah penggilas khusus parit atau lubang galian sehingga konstruksi dibuat khusus sedemikian rupa agar sesuai untuk pekerjaan tersebut. Kemampuan roller ini untuk memampatkan parit dalam 16-23 inci. Soal kedua, bagaimana cara prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar optimum yang telah ditemukan dari uji lab. Caranya adalah dengan 2 cara, yakni dengan cara manual dan menggunakan mesin. Cara yang manual adalah dengan menggunakan tenaga manusia langsung dalam proses pengerjaannya. Itu dengan cara ditumbuk atau digas dengan alat seadanya. Salah satu alat yang sering digunakan adalah temper atau ramper. Dengan cara ini, proses pemadatan dalam waktu cukup lama sebab tidak cukup bila hanya dilakukan sekali saja, apalagi bila menghadapi jenis tanah yang sukar untuk padat. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan mesin.
Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak alat pemadat yang sangat umum dipakai. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Jawabannya adalah SENCON adalah alat yang digunakan untuk tes pengujian dalam hal ini. Untuk menentukan kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir, baik itu di lapisan tanah atau pekerasan lapisan tanah yang dipadatkan. Percobaan kerucut pasir merupakan satu jenis pengujian yang dilakukan di lapangan untuk menentukan berat isi kering atau kepadatan tanah asli maupun hasil suatu pekerjaan pemadatan yang dilakukan baik pada tanah kohesif atau tanah non-kohesif. Nilai berat isi tanah yang diperoleh dari percobaan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan atau degree of compaction, yaitu perbandingan antara YD atau kerucut pasir dengan YD hasil percobaan pemadatan di lab. Percobaan ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat pemadatan atau degree of compaction, itu perbandingan antara YD lapangan atau kerucut pasir dengan YD max hasil percobaan. Percobaan ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat pemadatan degree of compaction, itu perbandingan antara YD lapangan atau kerucut pasir dengan YD max. Hasil percobaan pemadatan di lab dalam presentasi lapangan. Soal nomor 2, untuk yang A pertama, suatu lapisan tanah ditunjukkan pada gambar ini. Untuk soalnya adalah hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Gambarkan diagram tegangannya, yang C hitung tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga dia tegangannya. Yang E berikan analisis. Ini adalah gambar dari soalnya. Diketahui Sen-nya itu PS sama dengan 2,70 mg per meter kubik, N-nya adalah 0,5, Clay-nya itu P1 sama dengan 2,0 mg per meter kubik. Gamma W-nya itu 1 gram per meter kubik, maka E sama dengan N per 1 min N sama dengan 0,5 per 1 min 0,5 sama dengan 1. Masih. ID-nya itulah PS per gamma W per 1 tambah N sama dengan 2,70 dikali 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1,35 mg per meter kubik. Gamma satnya itu adalah PS dikali T itu dalam kurung dikali YW per 1 plus E. Yaitu dalam kurung 2,70 tambah 1 dikali 1 per 1 per 1 sama dengan 1,85 mg per meter kubik. Saya diketahuinya sekarang adalah penyelesaiannya. Untuk tegangan total, yaitu adalah rumusnya 2 dalam kurung 2 kali YD ditambah dalam kurung 2 kali Y1 ditambah 4 P1 clay, itu tinggal kita masukkan angkanya, itu 2 kali dikali 1,35 ditambah 2 dikali 1,85 dan 4 dikali 2,0, yaitu 2,7 tambah 3,7 tambah 8. Hasilnya adalah 4, mg per meter kubik untuk tegangan totalnya. Untuk tegangan air porinya adalah 6 dikali YW, itu rumusnya. Jadi angkanya adalah 6 kali 1, itu tegangan porinya 6 mg per meter kubik. Itu tegangan efektifnya, rumusnya adalah tegangan total dikurang 4 sama dengan 14,4 dari yang hasil yang tadi sudah didapat dikurang 6. Hasilnya adalah 8,4 mg per meter kubik. Berikut ada grafiknya untuk tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Untuk soal yang C lah, apabila mat naik sampai permukaan tanah, tegangan tanah. Untuk tegangan totalnya, kita masukkan rumus seperti, ini beda yang tadi. Yang ini adalah 4 dikali Y1 ditambah 4 dikali P1 clay sama dengan 4 kali 1,85 ditambah 4 kali 2,0 sama dengan 7,4 tambah 8. Hasilnya adalah 15,4 mg meter kubik.
Tegangan air pori yaitu adalah 8 kali YW. Hasilnya adalah 8 kali 1 yaitu 8 mg per meter kubik. Untuk tegangan efektifnya adalah gamma dikurang tegangan pori. Itu adalah 15,4 dikurang 8, 7,4 mg per meter kubik. Berikut adalah grafiknya. Untuk MAT naik 2 meter di atas permukaan tanah, tegangan totalnya itu 4 rumusnya adalah 4 dikali Y1 ditambah 4 dikali P1 Clay ditambah 2 kali Y. Kita masukkan angkanya itu 4 dikali 1,85 ditambah 4 kali 20 ditambah 2 kali 1. Yaitu 7,4 tambah 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 17,4 mg per meter kubik. Untuk tegangan air pori adalah rumusnya 10 dikali YW yaitu 10 kali 1 yaitu 10. Untuk tegangan efektifnya hasil dari tegangan total dikurang 4 yaitu 17,4 dikurang 10 yaitu 7,4 mg per meter kubik. Dan berikut adalah tabel. Berikut adalah kurva dari hasil tadi, tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Untuk soal yang B, suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compact sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter muka air tanah. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, dalam kurung pada 5 meter di bawah permukaan tanah. Kepadatan tanah masing-masing berat tanah adalah 22,05 mg per meter kubik, yang 1,94 mg per meter kubik untuk P1-nya, dan 1,22 mg per meter kubik untuk untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. Soalnya adalah yang A, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan atau compressible silty clay. Yang B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter daripada permukaan lapisan silty clay. Diketahuinya P1-nya sama dengan 2,05 mg per meter kubik. Untuk gamma satunya adalah 2,05 dikali 9,81 sama dengan 20,1105 mg per meter kubik. Untuk P1-nya adalah 1,94 mg per meter kubik. Untuk Y1 adalah 1,94 dikali 9,81. Hasil adalah 19,03 mg per meter kubik. Untuk P3-nya itu 1,22 mg per meter kubik. Untuk Y3 1,22 dikali 9,81. Hasilnya adalah 11,968 mg per meter kubik. Untuk soal yang A, yang hitungan tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan atau compressible silty clay. Tegangan total itu sama dengan 10x Y1. 10 dikali 19,03 sama dengan 190,3 mg per meter kubik. Untuk tegangan air pori itu rumusnya 10 dikali YW, lalu 10 dikali 9,8 itu 98 mg per meter kubik. Dan tegangan efektifnya itu adalah angka yang tadi dikurang tegangan air pori dikurang tegangan total tadi. Itu 90, hasilnya adalah 92,3 mg per meter kubik. Nah, untuk yang berikutnya adalah hitung tegangan total air pori yang efektif pada titik tersebut jika muka air turun 5 meter. Tegangan total, rumusnya 15 Y1 ditambah 15 Y1. Yaitu 15 dikali 20,1105 ditambah 15 kali 19,03. Hasilnya adalah 587,12 mg per meter kubik. Untuk tegangan air porinya adalah 15 YW rumusnya, yaitu 15 dikali 9,8 sama dengan 147 mg per meter kubik. Untuk tegangan efektifnya, kita masukkan angka tadi yang kita dapat dan dikurang, dan hasilnya adalah 440,12 mg per meter kubik. Terus soal nomor 3, yang A, silinder horizontal yang berisi tanah